Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gohan Christian Pangaribuan dengan NPM 257824040. Di sini saya ingin melakukan tugas hands-on yaitu praktikum paket tracer modul 2.5.5 configure initial switch setting. Ya, di sini ada objektifnya yaitu untuk part 1 kita melakukan verify the default switch configuration. Dan di part 2 kita melakukan konfigurasi atau configure a basic switch configuration. Dan di part 3 configure a mode banner. Di part 4 lakukan save configuration files to nvram. Dan di part 5 melakukan configuration to S2. Nah, jadi kita akan langsung saja ke instruksinya. Nah, di instruksi part 1 di sini kita disuruh melakukan verifikasi the default switch configuration. Nah, kita di sini disuruh untuk konfigurasi di switch 1 dulu teman-teman. Coba kita. Oke. Kita enter. Lalu coba enable. Nah, oke, sudah. Di step 2 yaitu examine the current switch configuration. Nah, kita di sini bisa melakukan itu show running. Show running config. Kita enter seperti ini. Nah, sudah sama kan? Ya. VT lines. Lalu kita lanjut ke instruksi 2 part 2 yaitu create a basic configuration, teman-teman. Ya, di sini kita disuruh memberikan hostname di tiap switchnya. Coba kita cek. Jadi kita langsung saja ke configure terminal. Oke. Lalu kita kasih nama hostname-nya. Ini kita sekarang di posisinya di switch 1. Jadi hostname-nya S1. Sudah, lalu kita exit. Oke, sudah. Nah, kita lanjut ke langkah kedua yaitu secure access to the console line. Nah, di sini kita di langkah step 2 ini kita tujuannya mengamankan akses konsol. Jadi ini bertujuan agar untuk setiap orang yang ingin mengakses switch melalui kabel konsol, dia harus memasukkan password. Jadi kita di sini akan membuat passwordnya yaitu line console 0. Kita enter. Ada yang salah. Kita belum melakukan configure terminal. Lalu kita enter. Lalu line console 0. Kita enter. Lalu kita kasih passwordnya. Passwordnya yaitu late main. Oke. Lalu kita login. Kita exit lagi. Sudah. Nah, di sini kita sudah memberikan password admin ya. Passwordnya admin di step 2. Lalu di
Selanjutnya, di step 3 kita disuruh melakukan verifikasi atau verify that console access secret. Kan tadi kita sudah exit kan. Nah, coba kita lakukan kita exit lagi, coba kita exit lagi, lalu kita enter. Nah, dia sudah melakukan kita diminta untuk memasukkan password, berarti tandanya sudah berhasil. Kita tadi sudah berhasil membuat sebuah login di switch 1 ini, teman-teman. Kita masukkan passwordnya, let main. Nah, kalau dia sudah masuk ke exit mode atau konfigurasi switch 1, berarti tandanya dia sudah berhasil masuk. Selanjutnya, kita ke step 4, teman-teman. Oke, step 4 yaitu secure privilege mode access. Nah, di sini kita akan mengamankan lagi privilege di exit mode-nya atau mode akses. Jadi si ini nih adalah sebuah pintu terakhir sebelum masuk ke mode konfigurasinya. Jadi begitu. Nah, kita masukkan perintahnya. Perintahnya itu enable. Kita enable dulu. Lalu kita konfigurasi terminal, kita enter. Nah, kita kasih passwordnya, teman-teman. Enable password C to the $, lalu C0 Cisco. Kita enter. Oke, sudah. Lalu kita exit, teman-teman. Sudah kita exit, kita disuruh melakukan verifikasi lagi. Share akses verifikasi. Oke, coba kita exit lagi. Nah, ini kita masuk ke paling pertama. Passwordnya tadi kan let main. Nah, kita enable. Apakah dia menunjukkan password? Jika menunjukkan password, berarti tanda sudah berhasil. Nah, sudah berhasil. Kita masukkan lagi passwordnya tadi, C1SCO. Enter. Nah, sudah berhasil, teman-teman. Lalu jadi kita selanjutnya lakukan configure and encrypted password to secure access to privileged mode di enable password. Nah, di sini kita akan menimpa si enable password tadi jika keduanya diatur, dan ini jauh lebih aman, teman-teman. Kita lakukan configure terminal lagi, config t, lalu kita enable secret, it's a secret, kita enter, lalu kita exit. Cukup sudah. Nah, di sini kita dilanjut kita ke step 7, yaitu verify that enable secret password. Kita diminta untuk melakukan show-run. Coba kita lakukan show-run. Nah, habisnya, nah sini sudah ada line icon 0 passwordnya, let main login, seperti itu. Oke. Lalu kita lanjut ke step 8, yaitu encrypt di enable and console password. Nah, jadi di sini kita akan melakukan mengaktifkan enkripsi kata sandi. Jadi agar si passwordnya itu yang tadi masih berbentuk teks
teks biasa yang kita buat dalam ketik 4 berubah menjadi kode transkripsi di dalam konfigurasi teman-teman. Coba kita lakukan config t, lalu kita lakukan service password and encryption. Sudah, lalu kita exit. Sini kita lakukan lagi. Ya sudah, kita melakukan yang tadi mengetikkan isi data. Kita lanjut ke membuat banner ya teman-teman. Jadi membuat banner ini adalah kayak membuat pesan peringatan untuk siapapun yang mau mengakses perangkatnya gitu teman-teman. Lalu kita langsung saja itu config t. Nah, lalu kita langsungkan banner, kita kasih banner mode tanda petik 2 this is a secure system auto access only, kita tanda petik only, tanda seru, tanda petik lagi, tutup, kita enter, lalu kita exit teman-teman. Oke, sudah configured from console by console. Lalu jika kita sudah melakukan pemberian banner atau pesan tadi, kita lanjut ke part 4, itu save and verify configuration file to nvram. Di sini kita lakukan sebentar. Ini kita lakukan pengesavannya, yaitu dengan copy running config startup config. Kita enter lagi. Nah, sudah oke. Berarti kita tandanya kalau udah oke, dia sudah berhasil menyimpan teman-teman. Seperti itu. Nah, lalu kita lakukan lagi setelah itu kita lakukannya di configure switch 2 nya teman-teman, seperti tadi. Coba kita lakukan di switch 2 nya. Jadi switch 1 sekarang switch 2. Kita geser teman-teman. Oke, kita buat lagi seperti tadi dari awal, tapi di switch 2 nya. Nah, pertama kita akan melakukan langsung saja ke memberikan namanya, hostname. Itu configure terminal kita enable dulu teman-teman, maaf. Kita enable baru configure terminal. Oke, kita terlalu terburu-buru, maaf teman-teman. Jadi tadi kenapa nggak bisa invalid? Karena kita belum melakukan enable teman-teman. Nah, lanjut kita
memberikan lagi namanya, yaitu namanya hostname ini suite 2, berarti S2. Kita enter, lalu kita exit. Sudah. Nah, selanjutnya step 2 kita melakukan lagi secure access the console line yang melakukan passwordnya tadi. Kita lakukan configure terminal, kita enter, lalu kita berikan line console-nya teman-teman, line console 0, kita enter, lalu kita kasih password let main, lalu login, lalu kita exit teman-teman, exit. Nah, configured from console by console, kita enter. Oke, lalu kita lanjut ke step 3, yaitu melakukan verifikasi. Coba kita exit lagi ya. Nah, sudah password, kita verify, kita masukkan passwordnya. Main. Sudah berhasil teman-teman. Lalu sudah berhasil, sudah melakukan user access verification. Lalu kita ke step 4, yaitu si pintu terakhir itu teman-teman. Kita mengasih passwordnya Cisco teman-teman. Oke. Kita lakukan enable dulu sebelumnya, jangan lupa. Lalu kita configure terminal. Oke, lalu kita enable password C1S Cisco pakai 0. Oke, pakai 0 teman-teman. Lalu kita exit. Sudah berhasil. Ya, di step 5 kita melakukan verifikasi. Jadi ini kita exit lagi. Di sini verifikasinya akan 2 kali. Kita enter dulu. Yang pertama kan tadi let main. Enter. Nah, sudah berhasil. Lalu kita coba enable. Kalau muncul password dia akan berhasil. Nah, berarti berhasil yang kita barusan buat. Lalu kita akan masukkan lagi passwordnya, atau itu C1SC0. Kita enter. Oke. Sudah berhasil teman-teman. Selanjutnya kita coba show running teman-teman. Show running config. Enter. Ya. Password let main. Oke. Udah. Nah, lalu kita lakukan step 6, yaitu melakukan enable secret. It's a secret teman-teman. Jadi ini kita akan menimpa si enable passwordnya. Lalu jika keduanya diatur, dan ini bakal lebih aman teman-teman. Lalu kita config terminal. Kita beri enable secret. It's a secret. Lalu kita exit. Oke. Lalu kita lakukan di step 7, yaitu verifikasi the enable. Verify.
itu dengan Soran. Sudah ada. Yang password Cisco. Oke. Lalu sebenarnya kalau untuk lebih cepat, kalau mau tadi kita bisa melakukan dengan huruf C. Langsung keluar masuk ke konfigurasi S2 ini. Lalu kita di sini akan melakukan step 8, yaitu mengubah passwordnya yang masih berbentuk teks biasa menjadi kode transkripsi yang di dalam konfigurasi, teman-teman. Coba kita lakukan lagi. Config T. Lalu kita berikan service password encryption, kita enter, lalu kita exit. Nah, selanjutnya kita memberikan itu banner lagi, teman-teman. Banner, konfigurasi banner dengan config T. Nah, kita lakukan banner ya, atau pesannya, teman. Banner mode. Nah, pesannya di sini. This is a secure. This is a secure system. Titik. Lalu authorized access only. Lalu tanda seru dan ditutup dengan tanda petik lagi, teman-teman. Kita enter, lalu kita exit. Oke. Nah, jadi kita sudah memberikan pesan, itu this is a secure system. Jadi ini sebuah pesan peringatan untuk siapapun yang mau kayak mengakses, teman-teman, gitu. Lalu kita part 4, yaitu save and verify configuration files and VRAM. Pertama di sini kita akan melakukan save-nya. Jadi kita di sini untuk melakukan penyimpanan, kita copy agar saat di restart tidak hilang, teman-teman. Running config start up config, enter lagi. Nah, kalau sudah oke, berarti sudah berhasil. Lalu kita yang terakhir berarti sudah, teman-teman. Kita sudah berhasil melakukannya semua, teman-teman, di switch 1 dan switch 2. Jadi kalau menurut saya itu sangat penting untuk melakukan seperti tadi kita melakukan pengamanan 2 kali, ya kan, teman-teman. Yang pertama yang secure access di console line. Oke, yang kedua di step 4 itu verify mode akses sebelum masuk ke mode akses konfigurasinya. Jadi sebelumnya mohon maaf ada bila salah kata dari presentasi saya. Kalaupun ada yang kurang, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.